Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang usaha dan energi bagian yang ketiga untuk fisika SMA. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Selanjutnya kita belajar tentang daya. Daya merupakan laju atau cepatnya usaha yang dilakukan atau besarnya usaha per satuan waktu. Dirumuskan P sama dengan W per T atau P sama dengan F kali V. P itu daya, satuannya joule per sekon atau watt. W itu usaha, satuannya joule, T-nya waktu, second, F gaya, berapa newton, V-nya kecepatan, M per S. Satuan daya yang lain adalah horsepower atau HP atau daya kuda. Jadi 1 HP sama dengan 576 watt. Selanjutnya, hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik disebut juga energi gerak. Energi mekanik merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial suatu benda pada saat yang sama. Dirumuskan EM sama dengan EK plus EP. EM energi mekanik, EK energi kinetik, EP energi potensial. Tiga-tiganya satuannya joule ya. Jika pada suatu sistem terisolasi, di mana gaya-gaya yang bekerja hanyalah yang berhubungan dengan energi potensial dan tidak ada gaya-gaya luar, maka energi mekanik sistem adalah konstan. Atau EM1 sama dengan EM2. EM1 berarti EP1 plus EK1. EM2 berarti EP2 plus EK2. Nah, ini dijabarkan rumusnya. MGH1 plus setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat gitu ya. Nah, ini keterangannya. EM1 energi mekanik awal, EM2 energi mekanik akhir, EP1 energi potensial awal, EP2 energi potensial akhir, EK1 1 itu awal, 2 itu yang akhir ya. M massa benda berapa kilogram, G percepatan gravitasi, H1 tinggi awal, H2 tinggi akhir, V1 kecepatan awal, V2 kecepatan akhir ya. Berarti untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan selanjutnya saya kasih contoh soal. Kemudian gaya konservatif dan gaya disipatif. Gaya konservatif merupakan gaya yang menghasilkan usaha yang tidak tergantung pada bentuk lintasannya, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhir benda. Sebaliknya, gaya non-konservatif atau gaya disipatif akan menghasilkan usaha yang dipengaruhi oleh bentuk lintasan tempuhnya, atau disebut juga gaya disipatif tadi ya. Nah, ini beberapa contoh gaya konservatif, misalkan gaya berat atau gaya gravitasi khusus. Ini ada balok A sebelah kiri diangkat ke atas vertikal dan balok B sebelah kanan didorong ke atas membentuk sudut 30 derajat. Nah, berarti usaha yang dilakukan gaya berat untuk memindahkan benda A dan B ke puncak bidang miring itu sama besar. Walaupun bentuk lintasan yang dilalui A dan B menuju puncak bidang miring itu berbeda. Dirumuskan W sama dengan min M kali G kali H. W itu usaha, M itu massa benda, G itu percepatan gravitasi bumi, H itu kedudukan benda. Ini minus karena dia berlawanan dengan arah gravitasi ya, menuju pusat bumi. Selanjutnya contoh gaya yang kedua yaitu gaya gravitasi umum Newton. Nah, ini misalkan sebuah bandul atau pendulum dengan dua buah pendulum ya. Ini ada sebelah kiri M besar, sebelah kiri M kecil. Ini tingginya itu H, ini S itu panjangnya. Nah, itu dimana antara B dan A itu setengah R. R itu M besar, M kecil ya. Dua buah masing-masing mempunyai M dan M kecil. Nah, ini maka akan terjadi gaya gravitasi sebesar G itu ya. Usaha yang dilakukan oleh
Gaya gravitasi untuk memindahkan benda dari titik A ke titik C melalui lintasan ABC maupun langsung A ke C adalah sama, yaitu sebesar W A ke C sama dengan G M besar kali M kecil per 2R. Contoh yang ketiga yaitu gaya pegas. Pegas mula-mula panjangnya L0 ditarik dengan gaya F bertambah panjang delta X, maka pegas memberikan gaya perlawanan yang besarnya sama dengan gaya F tetapi arahnya berlawanan. Ini ada gaya tarik, ini gaya tekan gitu ya. Usaha yang dilakukan gaya pegas hanya tergantung pada konstanta pegas atau K, posisi awal X1 dan posisi akhir X2, gaya yang bekerja yaitu sebesar W sama dengan setengah K X2 kuadrat min X1 kuadrat. W itu usaha berapa joule, K konstanta pegas, satunya Newton per meter, X1 panjang pegas mula-mula, X2 panjang pegas akhir. Nah, selanjutnya contoh gaya disipatif. Yang pertama gaya gesekan, ini mobil A dan B, ini bergerak ke kiri. Usaha yang dilakukan gaya gesekan antara ban dengan jalan ketika mobil maju dari A ke B dan mundur dari B ke A adalah sama, yaitu yang pertama usaha yang dilakukan gaya gesek saat mobil maju, W maju sama dengan min FG kali S. Kenapa min? Karena dia berlawanan dengan arah gerak mobil gitu ya, gaya geseknya ke belakang. Kemudian yang kedua, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan saat mobil mundur, berarti W mundur sama dengan FG kali min S atau min FG kali S. Selanjutnya yang ketiga, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan saat mobil maju dan mundur dari A ke B lalu kembali lagi ke A adalah W total sama dengan W maju plus W mundur, berarti sama dengan min 2 kali FG kali S. W nya usaha, FG gaya gesek, S nya perpindahan gitu ya. Perubahan energi potensial atau delta EP sama dengan 0 karena benda tidak berpindah. Nah, ini sebagai catatan ya. Perubahan energi kinetik delta EK sama dengan 0 karena W maju plus W mundur sama dengan 0. Nah, dari uraian di atas, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek agar mobil berpindah ke depan atau maju lalu ke belakang tidak sama dengan 0. Kemudian contoh gaya disipatif yang kedua yaitu gaya tarik atau gaya dorong. Dirumuskan W sama dengan 2 kali F kali S. F gaya dorong. Untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan selanjutnya saya kasih latihan soal. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Jangan sampai ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa.